Gadget. Gadget atau gawai memiliki arti sebagai perangkat elektronik dalam ukuran kecil yang memiliki fungsi khusus dan terus mengalami perubahan. Gadget ini memiliki unsur kebaruan, artinya terus berubah mengikuti perkembangan teknologi. Sebagai contoh saja, ponsel kamu, fitur HP selalu update dengan teknologi yang selalu baru. Tapi yang namanya kebaruan kan nggak cuma kamu temukan di HP aja. Laptop, komputer, kamera, dan lainnya pasti juga mengalami kebaruan. Itulah kenapa nggak cuma HP aja yang masuk dalam kelompok gadget. Halo guys, kembali lagi bersama saya Kocet di Perspektif Awam. Nah, mengenai ini, kenapa nggak cuma HP yang aja yang masuk dalam kelompok gadget, tapi kan orang-orang kalau dengar gadget itu pertama kali yang dalam pikiran mereka atau di pikiran kita adalah HP itu. Kalau saya tidak ingin membahas di luar HP, jadi gadget yang sekarang saya maksud ini ya smartphone, yang dengan ini kalian nonton video ini. Nah, smartphone ini kan berkembang dari dulu yang HP jadul, kemudian berkembang, sempat ada BlackBerry juga, ada zaman-zaman kejayaan Nokia dengan 7610 dan 6680-nya, dan yang paling legend 3310 dan 3316-nya. Kemudian keluar N70, N73, N95. Kalau dari Sony Ericsson banyak banget. Karena saya tuh Nokia sentris, jadi agak-agak kurang paham kalau Sony Ericsson. Cuma dulu Nokia sentris ya, Nokia kelas bawah ya guys ya. Kalau Nokia N95 kita nggak sampai ke genetik itu. Jadi gadget di sini tuh kalau sekarang udah berkembang pesat dari dulu yang awalnya HP telolet, HP tilulit atau HP apa, berubah ke BlackBerry gitu. Dulu ada transisi dari gadget yang dulu ponsel ya, ponsel-ponsel yang belum poliponik sampai ke poliponik, sampai ke BlackBerry, sampai ada masuk Samsung Chem kayak gitu. Dulu itu cikal bakal Android diciptakan, dan kemudian beberapa tahun kemudian muncullah HP seperti Samsung yang generasi pertama, yaitu Samsung Galaxy S. Nah, Samsung Galaxy S dan kemudian ada iPhone generasi pertama itu adalah cikal bakal munculnya smartphone dan menggerus atau menggeser atau membunuh dominasi Nokia, Motorola, Sony Ericsson dan kawan-kawannya. Jadi ngomongin gadget di sini kita tak lepas dari sebuah kebutuhan yang awalnya alat komunikasi yang dulu itu cuma buat telepon atau SMS. Sekarang udah menjadi smartphone yang banyak aplikasi, udah harus ada internetnya. Jadi kalau dulu ponsel atau HP itu dulu cuma perlu pulsa, sekarang udah perlu kuota juga karena udah ada internetnya. Karena dari dulu yang ponsel biasa menjadi smartphone. Smart itu pintar, phone itu ponsel, ya ponsel pintar gitu. Masalahnya kadang kita upgrade dari ponsel ke smartphone, kita masih dari stupid people nggak ke smart people. Jadi kalau yang smart people kan yang nonton channelnya Close the Door ya, Om Deddy Corbuzier. Senggol Om Deddy Corbuzier dulu biar pansos. Jadi ngomongin gadget di sini, orang tuh karena kebutuhan pertama, kebutuhannya untuk berkomunikasi. Kalau orang tuh ya biasanya sekarang tuh apa-apa sekarang udah diaplikasiin. Entah itu yang jual beli online atau ojek online atau sampai ke instansi pemerintahan juga sekarang udah online semua gitu loh. Entah itu bayar BPJS, entah ngurus apa segala macam sekarang udah onlineisasi. Jadi memang kebutuhan sekali. Kalau dulu kebutuhan primer itu adalah sandang pangan papan, sekarang sandang pangan gadget atau smartphone. Karena kalau nggak ada smartphone kita sangat-sangat susah hidup kita. Karena gimana ya, kalau ada smartphone tapi nggak ada internetnya juga kadang ada yang ribut
numpang tethering atau numpang apa, karena memang sudah ketergantungan kayak gitu. Jadi kebutuhan itu kadang orang membuat kita harus menyisihkan uang kita untuk pengadaan smartphone tersebut gitu loh. Jadi kadang kita butuh, tapi memang sekarang itu bukan cuma kebutuhan gitu, udah menjadi gaya hidup. Tapi masalahnya kadang memang yang kebutuhan itu orang-orang yang udah bapak-bapak, ibu-ibu kayak gitu, yang ke menengah ke bawah itu ya memang kebutuhan yang penting ada, bisa buat WA, bisa buat nonton YouTube atau Facebook, itu udah oke gitu. Tapi kalau anak-anak generasi Gen Z atau milenial ini, itu udah lebih dari sebuah kebutuhan alat komunikasi aja. Ini udah lebih dari keinginan, kemauan atau gengsi biasanya, karena ada 1-2 produk di mana itu menjadi tolak ukur di mana HP itu keren atau enggak. Sekarang HP itu, smartphone itu udah nanyanya RAM atau nanyanya berapa resolusi atau segala macam, karena ini udah perkembangannya itu udah gila banget. Jadi gengsi atau kemauan ini juga harusnya dilihat dari kemampuan dan daya beli juga gitu. Walaupun sekarang udah banyak orang yang atau perusahaan yang menawarkan cicilan gitu loh. Jadi dengan uang sedikit kita bisa DP, kemudian kita bisa cicil per bulannya gitu. Kalau kita pengen sebuah gadget yang agak-agak lebih oke gitu harganya dan kualitasnya, tapi kita tidak cukup uang untuk membelinya dengan cash. Orang banyak para UMKM dan perusahaan besar ini menawarkan sebuah solusi, yaitu di kredit gitu loh. Apalagi di Shopee bisa pakai Shopee Pay Later atau Shopee apapun gitulah, pokoknya gitu. Jadi kemampuan dan daya beli ini untuk orang-orang yang udah realistis, udah berumah tangga mungkin oke ya, karena udah kelihatan kebutuhannya. Tapi untuk anak-anak yang generasi Gen Z ini, apalagi yang ketemunya sama temen itu intens banget seperti anak sekolahan atau kuliahan kayak gitu. Sedangkan melihat orang-orang di luaran sana, teman-temannya itu bawanya gadget-gadget yang canggih, yang RAM-nya udah gede, udah resolusi kameranya udah gede, jadi ya di bawah tuh nggak malu-maluin di tongkrongan kayak gitu. Jadi lebih dari sebuah kebutuhan untuk komunikasi, kadang ini tuh udah menjadi suatu tolak ukur derajat kayak gitu. Makanya ada orang yang kalau nggak pakai ini kayak gitu-gitu. Jadi itu masalah selera aja. Tapi nggak apa-apa kalau memang dia bisa beli. Tapi kalau memang nggak bisa beli, ya jangan dipaksakan, karena memang sekarang kayak gitu tuh menurut kebutuhan aja. Kalau orang menurut kebutuhan, kalau umpamanya kalian tuh suka nge-games kayak gitu, ya udah, HP yang paling recommended buat nge-game itu ya mungkin bisa pilih Asus ROG. Itu kalau yang udah gede ya duitnya. Tapi kalau yang masih di bawah-bawah, mungkin ada banyak produksi dari pabrikan Cina yang menawarkan yang murah tapi fiturnya oke juga. Tapi kalau lu pengen yang kameranya oke buat selfie, buat nipu orang-orang di sosmed kayak gitu, ya ambil Oppo atau Vivo kayak gitu, mungkin kan bisa ya. Itu pun ada banyak banget dari level entry, dari harga 1 jutaan sampai yang berjuta-juta gitu, tinggal kebutuhan aja. Tapi memang anak-anak generasi Gen Z, apalagi yang sekarang masih sekolah atau kuliah, itu kadang ya sebisa mungkin gitu loh update dan up to date. HP itu 2 tahun 3 tahun itu udah kayak yang udah harus diganti gitu, karena udah ketinggalan zaman gitu loh. Nah, gengsi atau kayak kemauan untuk tampil setara atau lebih di antara temen-temennya atau di circle-nya ini yang menjadi kadang orang tuh memaksakan kayak gitu loh. Makanya kalau orang tuh kalau udah ada gini, udah ada logo Apple-nya kayak gitu tuh udah orang udah wah kayak gitu karena kan dia tidak menilik dulu kemampuan daya belinya seperti apa, orang tuanya sesusah apa, dia kadang nggak berpikir seperti itu gitu loh. Sedangkan produktivitas dalam dia memakai HP itu nggak ya kayak gitu. Makanya dan kadang dengan HP semahal dan secanggih itu hanya untuk sosmed atau untuk main-main foto upload ke sosmed kayak gitu, kayaknya terlalu berlebihan untuk harga-harga yang lebih dari mungkin 5 atau 10 juta kayak gitu, apalagi yang keluaran terbaru. Jadi sangat tricky sih untuk generasi sekarang gitu, apalagi sekarang anak-anak kecil udah pakai gadget juga. Ini udah agak-agak mengkhawatirkan, karena ada orang tua yang
ingin jalan pintas untuk anaknya tidak rewel itu ya kasih gadget dan kasih HP kayak gitu. Walaupun ya ada, mereka tahu atau kita semua tahu ada resikonya, tapi karena memang biar nggak rewel aja ya udah kasih gadget aja kayak gitu. Walaupun memang ya gimana lagi, kadang orang tuh kalah sama anak juga kayak gitu. Nah, kembali ke para generasi Gen Z yang gini, ya pokoknya kalau ada orang yang bawa iPhone kayak gitu tuh kayak seakan-akan udah wah banget, padahal di situ dia cuma pakai buat selfie, buat upload di sosial media, atau buat sekedar gengsi di depan teman-temannya kayak gitu. Terkecuali kalau mahasiswa atau para yang banyak tugas kayak gitu, atau orang yang udah kerja terus mengharuskan dengan HP spek tinggi kayak gitu untuk mendukung pekerjaannya, ya sah-sah aja. Ya tergantung kalian. Kalau kalian punya duit, walaupun memang nggak butuh-butuh aman buat kerja, tapi lu mampu beli tanpa harus menyusahin orang tua, yang sah-sah saja. Dan itu mungkin kalau anak sekarang itu dibilang self reward kayak gitulah pokoknya. Ya itu sah-sah aja sebenarnya. Tapi di antara kalian pasti ada yang masih ngumpulin duit karena HP-nya udah mulai kentang atau mulai lemot untuk membeli HP baru gitu loh. Bukan suatu saat nanti, mungkin dari waktu dekat ini, mungkin seminggu lagi atau besok atau mungkin sebulan lagi nabung untuk mengumpulkan ganti HP ya. Tapi saran saya sih, karena orang tuh kebutuhannya beda-beda ya. Maksudnya ada yang fotosentris, ada yang game sentris, ada yang gengsi sentris, ada yang penting bisa WA apa segala macam. Ya ukur dulu sama kemampuan beli kalian kayak gitu loh. Apalagi kalau masih minta orang tua, jadi ya jangan terlalu memaksakan untuk mencari HP yang spek tinggi gitu loh. Kalau mau spek tinggi ya HP second, dimana yang udah 3 tahun, jadi harganya udah turun gitu loh. Udah kayak channel Gadget In aja ini bahas soal HP. Cuman ini lebih ke bahas resiko dan perilaku dan resikonya. Ketika orang udah ketergantungan dengan HP kayak gini, pasti menciptakan habit ya, menciptakan perilaku, dan setiap perilaku ada resikonya. Jadi ketergantungan ini karena memang udah menjadi kubangan atau circle atau lingkaran, semua digitalisasi, di onlineisasi, di gadgetisasi. Jadi kita tidak bisa terlepas dari itu. Tapi memang kadang cara kita untuk mengerem saja. Sebelum kita tidur kita pegang HP, bangun tidur yang kita cari pertama HP. Jadi itu udah menjadi perilaku, dan itu pasti ada resikonya gitu. Walaupun udah ada banyak sosialisasi bahwa tidur di dekat HP ada radiasi, ada paparan radiasi atau segala macam yang berdampak pada kesehatan. Tapi ya kadang kita ngecas sambil tiduran, sampai ketiduran sampai besok paginya kayak gitu. Walaupun ya tidak terlihat memang, tapi ya itu ada resikonya gitu. Nah, tetap ada potensi positif dan negatif yang besar di belakangnya, atau dampak yang ditimbulkan dengan ketergantungan kita gitu. Dengan adanya gadget ini pasti memudahkan hidup kita ya. Kadang kita mau bayar listrik bisa dari HP, mau beli baju bisa lewat HP, mau pesen Gojek bisa lewat HP, semua bisa lewat HP. Kita lapar malam-malam bisa di GoFoodin aja juga bisa dari HP kayak gitu. Itu dampak positifnya. Dan akses untuk kita cari referensi atau bacaan atau segala informasi itu di internet yang kita akses dari HP kita masing-masing itu, di situ ada sangat besar ya potensi pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari adanya internet ini. Ada internet dan HP ini itu potensinya tuh banyak banget kayak gitu. Tapi di sisi lain seperti dua mata pisau, nah dampak atau potensi negatifnya itu juga sama besarnya kayak gitu. Entah untuk sesuatu yang negatif, sekedar negatif tapi tidak merugikan orang lain, atau mungkin sesuatu yang negatif sampai yang berbau kriminal. Nah ini kan yang menjadi dilematik sebenarnya. Dan itu kayak sebuah pisau aja sih guys. Kayak maksud gue kayak handphone lu, gadget lu atau smartphone lu ini yang canggih ini yang menjadi sebuah kayak pisau aja. Tinggal lu mempergunakan pisau ini itu untuk ngirisin bumbu untuk masakin suami lo, atau masakin keluarga lo, atau untuk nodong orang lain, untuk nyakitin orang lain, atau sampai ngebunuh orang lain. Dan itu akan menjadi sebuah hal yang sangat buruk.
Dan di HP pun sama, walaupun HP itu tidak terlalu sebuah fisiknya itu tidak terlalu membahayakan, tapi potensi kejahatan dan potensi negatifnya juga sangat besar. Walaupun saya sendiri merekam HP ini juga dengan HP di mana memang HP ini dibilang ya kalau udah ada logonya itu pasti udah gengsinya gede, udah harganya gede juga. Makanya kalau HP ini tidak kita manfaatkan untuk bekerja atau tidak kita manfaatkan untuk kreativitas, jadi cuma buat gaya-gaya aja dan tidak produktif gitu loh. Entah ini akan menghasilkan atau uang, setidaknya kita sudah menghasilkan karya untuk didengarkan banyak orang dan berharap banyak mendatangkan insight atau perspektif baru, walaupun dari perspektif awam seperti saya. Nah, dampak-dampak seperti itu akan ada terus ya, maksudnya seberapa kita sering makainya ya seberapa paling kita tahu tuh diri kita sendiri untuk mengontrolnya. Jadi tadi ya dari kebutuhan kita yang memang udah butuh banget, semuanya udah lingkarannya udah HP semua. Yang mau beli ini ya juga lihat kebutuhannya, lu apa yang sentris ini. Kalau memang gengsi sentris ya udah iPhone aja gitu loh. Tapi ya lihat dulu kemampuan daya beli lu gitu. Tapi kalau memang cuma buat ini itu segala macam, banyak banget level entry yang 1 atau 2 juta itu dia oke-oke aja. Dan kalau masalah gengsi-gengsian ya udahlah ya, maksudnya gengsi untuk apa gitu. Untuk orang yang udah bekerja sih mungkin itu udah nggak terlalu dipikirkan, tapi untuk generasi Gen Z yang sekarang masih sekolah atau kuliah sih masih selalu sangat-sangat dipertimbangkan untuk itu. Terus perilaku dan resiko ini kan pasti ada resiko dari kesehatan ya, entah paparan dari radiasi layar yang akan mengganggu retina mata atau pupil atau segala macam yang mengakibatkan seperti yang dulu pengalaman saya kerja di Bangladesh itu dulu banyak anak kecil yang TK aja udah pakai kacamata minus kayak gitu, karena dari kecil itu udah belajar pakai gadget, udah belajar pakai komputer segala macem yang berbau radiasi layar gitu loh, radiasi dari layar itu. Jadi banyak anak-anak kecil yang pakai kacamata. Mungkin lu juga pernah lihat di internet atau berita gitu, di mana para orang-orang Asia Timur ini yang putih-putih sipit-sipit ini banyak banget yang udah pakai kacamata dari kecil gitu. Jadi itu kan sebuah sesuatu kebiasaan yang menjadi perilaku, dan perilaku itu melahirkan sebuah resiko, di mana resikonya kalau nggak kesehatan ya mungkin hal yang lain yang mungkin bisa jauh lebih bahaya lagi. Nah, walaupun ya dengan semua itu tetap seperti dua mata pisau yang sangat-sangat berguna dan sangat-sangat merugikan. Ya, saran gue sih bijak-bijaklah dalam memilih, dalam membeli HP, mempergunakan HP, dan menjadikan perilakunya itu kayak apa. Jadi lebih produktif atau jadi lebih malas, jadi lebih berpengetahuan atau jadi lebih toksik, jadi lebih berguna atau jadi lebih membebani bagi yang lain, terutama orang tua atau orang tersayang lo di sana. Sekian dari gua Kocet. Till next time.